Mazmur 90 ayat 1-12. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita masih juga berjalan menyusuri hari-hari berkat Tuhan, sementara kita juga mengerti bahwa matahari akan terbit esok pagi. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang terus berjalan menapaki penghujung tahun adalah mereka yang menyadari panggilan Tuhan di kekinian zaman. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan Kamu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita beribadah dan berjalan terus dalam kuasa Roh Kudus, biar jalan Kristus penuh bukit batu dan tandus. sebagai ganti semak duri dan akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran
dan puji-pujian di depan semua bangsa yang memberitakan tahun rahmat Tuhan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu, sebab Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik yang suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan kepada hamba-Mu, bahwa Engkau telah menolong dan menghibur aku. Amin. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap
Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang kami butuhkan untuk menuntun kami di dalam kehidupan ini. Karena ketika kami menjalankan kehidupan berdasarkan pengertian, kemampuan, dan pikiran kami sendiri, maka kami seringkali akan terjebak di dalam kebodohan-kebodohan kami. Itu sebabnya kami membutuhkan Engkau. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap mendengarkan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5-14. Demikian firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ya ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian pembacaan Alkitab, berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah taping, ibadah Gemindo di penghujung tahun 2020 ini, saya mengucapkan shalom untuk kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kita kesehatan dan semangat untuk terus hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, ada banyak hal mungkin yang kita sudah lewati sepanjang 2020 ini, secara khusus selama 9 bulan pandemi COVID-19 menghantui kehidupan kita. Tapi kita bersyukur sampai di titik ini, kita masih terus diberikan kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Saya pikir itu sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa kuat di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan dinamika ini. Saudara-saudara yang terkasih, perikop yang kita baca tadi ini merupakan sebuah kisah di mana Tuhan datang kepada Salomo dalam sebuah mimpi. Dan Tuhan bertanya kepada Salomo apa yang ia minta. Di ayat 9 kita bisa tahu bahwa Salomo ternyata meminta sebuah pengertian untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah. Kira-kira begitu, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kunci dari segala yang didapatkan Salomo adalah permintaan Salomo di ayat 9 ini yang kita baca tadi.
Salomo meminta Tuhan sebuah hati yang bijaksana, yang dapat menimbang dan memutuskan, yang berpikir terhadap sesuatu yang paling baik dari segala macam alternatif, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul-betul baik, yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dalam konteks dia sebagai raja di tengah-tengah rakyat atau bangsa yang besar yang dia pimpin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dikatakan bahwa sebelum dan sesudah Salomo tidak akan ada orang yang menandingi kehebatan dan kemasyuran Salomo. Kita bisa baca di dalam ayat 12. Apa yang bisa membuat Salomo demikian, saudara? Jawabannya adalah hikmat dan bijaksana. Saudara yang terkasih, hikmat dan bijaksana ini merupakan harta yang sangat berharga. Seorang yang memiliki hikmat bijaksana akan mendapatkan hal yang sebenarnya dicari-cari oleh seluruh umat manusia. Ya. Amsal 3 ayat 13 sampai 18 dikatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang berhikmat dari uraian Amsal 3 tadi, saya jabarkan, yang pertama dia akan mengalami keberuntungan, saudara. Hikmat dalam praktek kehidupan sehari-hari ini akan menolong kita untuk senantiasa memunculkan strategi, kreativitas, inovasi dalam segala hal. Ya. Salah satu perusahaan, kalau ia mau terus bertahan dan sukses, ia harus berubah dan beradaptasi, ia harus berinovasi, ia harus kreatif di tengah berbagai kondisi dan tantangan zaman. Oleh sebab itu, saudara, benar memang bahwa pandemi yang kita hadapi sekarang ini merupakan hambatan dan momen kejatuhan atau momen yang buruk bagi banyak pengusaha. Tetapi di sisi lain, saudara, ini juga momen yang sangat baik bagi orang-orang yang berpikir kreatif, yang berinovasi, yang menggunakan akal, budi, hikmatnya untuk meraup keuntungan yang besar, saudara. Sini kita bisa belajar bahwa hikmat dan bijaksana membawa kita kepada keberuntungan. Bukan hanya dalam kehidupan perekonomian, tapi saya percaya orang yang inovatif, orang yang mau belajar, orang yang kreatif, ini akan dapat mengubah dan menghantarkan kita kepada keberuntungan demi keberuntungan di setiap aspek kehidupan. Itu yang pertama, saudara. Orang yang berhikmat akan mengalami keberuntungan. Yang kedua, orang yang berhikmat hidupnya berharga. Saudara, kita akan menghargai waktu dan mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermakna. 24 jam kita sama semua memilikinya, tetapi 24 jam yang sama yang dimiliki oleh setiap orang ini bisa menjadi waktu yang terlalu lama dan membosankan bagi seseorang yang tidak tahu harus melakukan apa. Tetapi bagi orang yang mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang bermakna, yang menggunakan hikmatnya, pengertiannya untuk mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya, maka 24 jam itu seperti kurang sekali. Waktu berjalan begitu cepat, waktu berjalan begitu sempitnya. Hidupnya berharga. Hikmat menuntun orang untuk mengalami kehidupan yang penuh makna. Hidup yang berharga, saudara. Itu yang kedua, saudara. Orang yang berhikmat, ini yang ketiga, akan memiliki umur panjang dan kehormatan. Ya, saudara, hikmat akan menuntun seseorang untuk memiliki pola dan gaya hidup yang baik. Sehingga secara pikiran, secara fisik, dia akan sehat, kuat,
Dan tentu saja itu akan diikuti oleh umur yang panjang dan sebagainya. Dan sudah pasti kalau dia membangun dirinya, hidupnya juga akan memancarkan sebuah wibawa, karisma, sehingga ia dihormati oleh banyak orang. Dia mendapatkan kehormatan, saudara. Kita semua kagum sama orang pintar, ya. Umumnya begitu. Kita kagum sama orang yang setiap dia berkata-kata, itu perkataannya bagus, baik, terasa menyejukkan, terasa nyambung dengan diri kita. Dan ketika kita tahu orang itu mampu mengeluarkan sebuah perkataan atau tindakan yang pas dengan kita, yang cocok dengan kita, maka kemungkinan besar kita akan memberikan tindakan respect kita kepada dia. Hormat kita, rasa hormat kita kepada dia. Contoh kecil adalah kepada orang tua kita. Orang tua yang punya pengalaman, pasti kita akan respect dengan mereka. Karena mereka tidak perlu diragukan lagi dalam memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Respect. Saudara-saudara, itu yang ketiga, saudara. Kalau kita berhikmat, maka kita akan memiliki umur panjang dan kehormatan. Yang keempat, bahwa orang yang berhikmat, jalan-jalannya bahagia. Saudara-saudara, jalan-jalannya bahagia ini bukan semata-mata karena dalam perjalanan kehidupan tidak akan ada masalah. Tetapi seorang yang berhikmat, dia akan dituntun mengatasi setiap masalah yang dia hadapi dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Dia tahu kapan harus bertindak yang benar, seperti apa di saat yang tepat, saudara. Hikmat dan pengertian bijaksana menuntun orang kepada kebahagiaan. Yang kelima, saudara, bahwa orang yang berhikmat akan dituntun kepada kebahagiaan. Saudara, saya percaya pasti orang yang berhikmat adalah orang yang berbahagia. Karena dengan hikmat ia mampu menguasai dan mengendalikan hidupnya. Ya, segala jalan-jalan yang dilakukan, segala tindakan perilaku, itu dilakukan karena atas dasar dia mau melakukannya. Ada banyak orang di sekitar kita, mungkin kita seringkali juga demikian. Kita melakukan karena kita tidak kuasa dengan keadaan. Kita seperti dikendalikan keadaan. Maka seringkali hidup kita menjadi yang tertekan, kita terbelenggu, kita terikat. Tetapi saya percaya orang ketika berhikmat, berpengertian, dia akan mampu mengatasi situasinya, dia akan mampu mengendalikan situasinya. Sehingga kalau dengan demikian, dia akan lebih berbahagia. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu dia mau kemana. Itulah pentingnya hikmat dan bijaksana, saudara. Nah, ngomong-ngomong soal 5 hal tadi, saudara, ini sepertinya berat ya, saudara ya. Ya, saya pun kalau mau hidup saya seperti 5 hal tadi, saya mau sekali. Tetapi dalam prakteknya, ini menjadi sulit. Ini sangat sulit untuk dilakukan, saudara. Tapi pertanyaannya, saudara, kenapa banyak manusia, termasuk orang Kristen, termasuk kita, saya dan saudara, seringkali tidak mengalami hal-hal yang tadi di atas, yang 5 hal tadi yang saya sebutkan. Kebahagiaan, keberuntungan, kehormatan, umur panjang, dan sebagainya. Karena seringkali, saudara, manusia ternyata lebih menggunakan emosinya daripada hikmatnya. Manusia sering menggunakan pengalamannya tanpa berpikir panjang. Apalagi pikirannya itu berdasarkan referensi yang sesat begitu ya. Di sekitar kita kan banyak sekali pemahaman-pemahaman, jalan-jalan atau pikiran-pikiran yang menyesatkan. Kelihatannya baik, ternyata tidak sungguh-sungguh baik, saudara. Seringkali orang menggunakan masa lalunya misalnya dalam menilai masa depan. Dan sebagainya dan seterusnya, saudara. Artinya, saudara, manusia enggan untuk menggunakan hikmat dan bijaksananya. Padahal hikmat itu baik dan dia mampu membawa kita kepada apa yang kita inginkan. Itu sebabnya, saudara, di penghujung tahun 2020 ini, kita diingatkan agar menggunakan hikmat kita. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki hikmat? Satu hal saja, saudara. Amsal 9
ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saya percaya kita akan mendapatkan hikmat dan pengertian ketika kita takluk, ketika kita merendahkan hati dan pikiran kita untuk dipimpin oleh Kristus, dipimpin oleh firman Tuhan. Jalan-jalan kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, walaupun tidak sesuai dengan pikiran kita, walaupun tidak sesuai dengan akal budi kita. Tetapi percayalah, firman Tuhan itu akan membukakan jalan yang besar, jalan yang menuntun kita kepada kebahagiaan. Apalagi Tuhan mengaruniakan bukan hanya sekedar cara berpikir, tetapi Dia sendiri juga akan terlibat di dalam kehidupan kita. Menolong, memulihkan, membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang berada di dalam penghujung tahun 2020. Itu sebabnya saya mau mengajak kita untuk merenungkan sejenak kehidupan kita selama 1 tahun terakhir ini. Kita berefleksi sejenak untuk kita mempersiapkan diri, introspeksi, untuk memasuki sebentar lagi tahun 2021. Saudara, kalau dalam sebuah perjalanan panjang, kita ini sekarang ada di mana, saudara? Apakah kita sedang melangkah kepada tujuan kita? Dan kalau kita tahu tujuan kita, coba kita koreksi lagi, apakah tujuan tersebut benar-benar tujuan yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita sedang berhenti karena begitu lelahnya berbagai tantangan, pergumulan, ujian, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita kehilangan harta, benda, dan sebagainya, dampak dari COVID-19 ini. Atau apakah kita sedang berjalan, tetapi jalan kita sekarang tidak tahu di mana, arahnya tidak tahu kemana, tidak jelas. Apakah kita dalam perjalanan ini terlalu jauh dari Tuhan sehingga itu membuat kita tersesat dan letih, saudara. Dan akibatnya kita merasa hidup kita kosong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk merenung sejenak tentang 1 tahun yang sudah kita lalui. Saudara bisa merenung secara pribadi, atau membicarakannya dengan pasangan saudara, atau anak saudara, atau orang-orang yang di dekat saudara, ataupun secara pribadi, saudara. Kemudian saudara juga dapat menulis hal-hal apa saja yang menjadi perenungan penting, menjadi evaluasi, introspeksi di atas secari kertas untuk saudara simpan. Saudara, saya memberikan waktu kepada saudara. Silakan pause atau stop dulu video ini. Nanti selama Anda merenung, jika saudara sudah selesai merenungkan dan berefleksi sejenak, saudara bisa melanjutkan ibadahnya nanti lagi. Saya memberikan waktu saat ini kepada saudara. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diingatkan agar senantiasa takut akan Tuhan. Kami hidup menurut jalan dan kehendak Tuhan. Karena disitulah ketika kami merendahkan dan mengosongkan diri kami, firman Tuhan itu yang memimpin kehidupan kami. Maka firman Tuhan akan menuntun kami kepada kepuasan, kebahagiaan. Seperti seorang gembala yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Demikian pula orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang mencari wajah Tuhan akan dipuaskan. Terima kasih Bapa, kami rindu seperti Salomo supaya kiranya hikmat bijaksana Engkau curahkan buat setiap kami. Bapa, di penghujung tahun 2020 ini, kami mau mengingat segala perbuatan-perbuatan Tuhan di sepanjang tahun 2020. Ada banyak hal yang terjadi, suka, duka, tantangan, pergumulan, tetapi juga ada jalan keluar berkat-berkat Tuhan yang kami alami. Tetapi di dalam semuanya itu kami tahu, kami sadar betapa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami mau ingat sejenak untuk perbuatan Tuhan. Setiap anak-anak yang dikaruniakan di tengah-tengah anggota jemaat kami. Kami mau mengingat juga perbuatan Tuhan lewat kekasih atau saudara-saudara kami yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kami juga mau mengingat akan kekasih-kasih kami yang masih terbaring sakit sampai saat ini. Kami mengingat untuk Bapak Suganda, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung, Bapak Rio Simanjuntak, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami bawa saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan, Engkau segera menolong dan memulihkan. 2021, kiranya kami semua bisa berada dalam kondisi tubuh yang lebih sehat, lebih kuat. Lewat tubuh yang sehat dan kuat kami bisa melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi yang Kau izinkan terjadi atas bangsa dan dunia ini. Kami semua kena dampak akibat kehadirannya. Tuhan, biarlah kami Engkau berikan hikmat bijaksana untuk mengerti tujuan dari rencana rancangan-Mu melalui pandemi ini. Seraya kami memohon kiranya Engkau memulihkan, memakai setiap pemerintah bangsa kami, tim medis, semua orang yang bertugas di garis depan. Tuhan berikan hikmat bijaksana, kekuatan, kesehatan untuk bisa membawa bangsa kami keluar dari pandemi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Kami percaya di atas segalanya Engkau menyertai kami. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Tapi biarlah juga Tuhan, apapun yang terjadi di tengah-tengah tantangan pergumulan, iman, pengharapan kami tetap terus tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, ciptaan indah dan segar. Di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari sambil kita mengingat bahwa Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnyalah ia menaruh daratan. Langkah dan kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Saudara, mari terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.